Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Rizkika dengan NIM 062440111913 dari kelas 4 PJJD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tentang jenis dan pengelolaan data GIS untuk memenuhi tugas mata kuliah GIS yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master of Engineering. Baik, yang pertama itu ada jenis data GIS. Ya, seperti yang kita ketahui, data GIS itu ada dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Untuk data spasial, kita bisa memperolehnya dari peta, citra, dan data koordinat. Pertama, saya akan menjelaskan bagian dari peta. Yang dimaksud dari peta topografi ialah peta kontur, sedangkan peta tematik adalah peta yang memiliki unsur tema tertentu. Lalu yang kedua, untuk citra yang berupa foto udara dan citra satelit bisa diperoleh dari web atau Badan Informasi Geospasial. Yang ketiga, data koordinat. Ketika kita melakukan pengukuran dengan GPS, tentu saja kita akan memperoleh koordinat 3 dimensi atau XYZ atau lintang bujur dan H atau ketinggian. Kemudian kita mengukur dengan fotogrametri, yaitu data digital elevasi model atau bisa disebut dengan titik-titik koordinat. Kemudian yang terakhir adalah data pengukuran terestris. Pengukuran terestris adalah pengukuran yang kitanya langsung turun ke lapangan atau titik yang akan diukur. Dan penjelasan tentang data non-spasial adalah data yang akan menjelaskan dari data spasialnya. Misalkan data spasialnya adalah nama gedung, maka data non-spasialnya adalah alamat gedung tersebut, ukuran gedung tersebut, bahkan penjelasan lainnya tentang gedung tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian data spasial. Data spasial dibagi menjadi dua, yaitu raster dan vektor. Yang membedakan dari kedua ini adalah kalau raster itu berupa citra satelit atau berupa foto yang bisa kita lihat visualnya menggunakan mata kita sendiri, yaitu misalkan mana bangunannya, mana jalanannya, mana lapangan. Sedangkan data vektor adalah berupa peta, garis, titik, ataupun luasan. Kemudian di sini ada karakteristik data raster. Karakteristik dari data raster adalah baris dan kolom. Seperti pada gambar bisa kita lihat untuk sel pikselnya baris berapa dan kolom berapa. Berikutnya model data raster. Model data raster bisa digambarkan dengan grid cell. Grid cell terdiri dari baris dahulu lalu kolom. Ini dikenali dengan warnanya. Misalkan ini warna hijau, berarti dia satu unsur yaitu berupa garis. Lalu yang berwarna orange berupa poligon dan yang hijau bagian bawah itu berupa titik. Selanjutnya adalah model data vektor. Di sini berupa titik koordinat. Di titik X1 dan Y1 berarti punya titik 1. Di X2 dan Y2 berarti titik 2. Lalu di bawah X1, Y1 dan X2, Y2 itu berupa titiknya. Lalu di samping kanannya itu berupa garis dan yang paling terakhir itu berupa poligon. Penyimpanan data vektor. Data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik. Garisnya dibangun oleh dua titik tetapi memiliki koordinat yang berbeda. Sedangkan poligon dibentuk dari lebih dua titik koordinat. Penyimpanan data raster. Yang pertama, data raster disimpan dalam suatu urutan nilai sel atau piksel. Sebagai contoh, kita mengenali angka yang sejenis. Misalkan di sini 80-80 berupa garis, lalu 45-45 merupakan angka yang sama berarti juga berupa garis. Lalu, kelanjutan penyimpanan data raster. Ukuran sel piksel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel piksel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya, data storage yang besar dan mempengaruhi kecepatan memproses. Berikutnya ada representasi dunia nyata dengan model vektor. Perlu kita garis bawahi bahwa untuk vektor adalah berupa titik, garis, dan luasan.
sedangkan raster ia berupa piksel. Sistem koordinat model data vektor dan raster. Apabila di dalam data raster memiliki suatu sistem koordinat, misalkan koordinat kartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X dan kolom paralel dengan sumbu Y. Jadi kalau raster, cara memperoleh koordinat untuk vektornya dari kiri bawah. Berarti ini koordinatnya 5,1. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari koordinatnya itu dilihat dari kiri bawah. Ini yang pertama adalah 300,000, lalu geser ke kanan berikutnya yaitu 300,100, lanjut lagi 300,200, 300,300, 300,400, 300,500, 300,600, dan 300,700. Dan yang untuk satunya 5.900.500. Kita lanjut naik ke atas yaitu 5.900.600, 5.900.700, naik lagi sampai 6 juta. Lalu di sini ada tanda panah merah, di mana itu berarti koordinatnya adalah 300,500 dan 5.900,600. Lanjutan sistem koordinat model data vektor dan raster. Sistem koordinat vektor berupa sumbu X dan Y. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y menyajikan informasi koordinat. Selanjutnya adalah representasi dunia nyata dengan model data spasial. Menurut Prahasta, menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi dan bahkan berubah dari waktu ke waktu. Sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhan representasi dan analisis data spasial secara sempurna. Lalu, kedua model data spasial berbasis raster dan vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonversikan satu sama lainnya. Model data vektor dan model data raster sama-sama menyampaikan kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi, kedua data tersebut bisa digunakan untuk saling melengkapi. Lalu ini adalah salah satu contoh dari data vektor dan raster. Jadi, gambar yang di atas itu adalah gambar raster, yaitu bisa kita lihat menggunakan visual kita, yaitu ada bundarannya, jalanannya, lapangannya, ataupun tanamannya. Sedangkan yang bawah adalah vektor, yaitu titik, garis, dan luasan dari gambar tersebut. Jadi, kesimpulannya, vektor dan raster itu saling melengkapi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.